Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam kegiatan dari pelayanan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, bagian Task Force Doa dan Konseling, berkolaborasi dengan pelayanan dari Bara Digital Ministry. Saudara, hari ini kita akan membahas satu topik yang berkaitan dengan spiritual first aid, pertolongan pertama rohani bagi murid yang terluka emosionalnya. Bersama dengan Ibu Elizabeth Lilis, STH MTH, PhD Candidate, beliau saat ini melayani sebagai konselor dan juga dosen part-time serta pelatih konselor awam di STTRI. Mari sebelum kita mulai, kita mau berdoa menyerahkan kegiatan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh diperlengkapi Tuhan sekali lagi. Baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai para pendidik-pendidik Kristen, di mana kami dipercayakan anak-anak-Mu ya Tuhan untuk boleh kami bina, untuk boleh kami rawat, untuk boleh kami besarkan. Tuhan, kami tahu ya Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini ya Tuhan, banyak hal yang dapat terjadi kepada anak-anak kami, baik itu luka, bukan hanya luka fisik tapi juga luka emosional. Apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan ya Tuhan, berikanlah kami hikmat lewat pembinaan pada malam hari ini melalui pembicara, melalui hamba-Mu, Ibu Elizabeth Lilis ya Tuhan, Engkau yang mengurapi, Engkau yang menolong, agar boleh menjadi saluran berkat. Untuk setiap kami boleh diperlengkapi Tuhan, menjadi alat Tuhan di dalam pendidikan anak-anak kami, di dalam mereka melewati masa-masa tumbuh kembang mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga serahkan buat segala peralatan, perlengkapan yang kami gunakan, terutama internet, ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memberkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan dan membuka kegiatan kami ini. Amin. Selamat malam Amin. Ibu Elizabeth. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Eh, Malam ini kita akan belajar pertolongan pertama murid yang terluka batin. Kira-kira jelas ya gambar ini menunjukkan apa yang ditampilkan dan saudara lihat ketika anak-anak kita atau murid kita tiba-tiba mogok sekolah, berkelahi, mengamuk, tanpa alasan yang jelas, atau mendadak menarik diri dan mengurung diri di kamar. Biasanya apa reaksi spontan kita sebagai orang tua atau pendidik? Seringkali respon pertama kita adalah menjadi polisi moral. Tuh, ya, kita memarahi, menegur, memaksa untuk memberikan jawaban, atau bahkan menghukum mereka. Karena kita biasanya kita nggak sabar gitu ya melihat ini anak marah-marah terus. Biasanya kalau anak yang marah itu kita orang awam tuh bilangnya ini anak ngegas terus gitu ya. Sepertinya kayak anger management gitu ya. Nah, hari ini malam ini kita akan belajar sebuah paradigma baru yang bernama pertolongan pertama rohani, yaitu spiritual first aid atau disingkat SFA. Ya. Nah, kita harus menyadari bahwa perilaku buruk anak sebenarnya hanyalah gejala luar dari batin mereka yang sedang terluka. Menghukum perilaku luar tanpa menyembuhkan luka batin di dalamnya itu sama saja seperti kita kalau lagi anak demam kita pakai termometer, lalu yang kita marahin karena termometernya suhunya tinggi, yang kita marahin termometernya, bukan eh, keadaan yang kita lihat gitu ya. Jadi termometernya kan sebenarnya nggak salah. Ia hanya menunjukkan ada sesuatu yang sakit di dalam tubuh sang anak gitu ya. Tapi kita maunya, aduh ini anak kalau misalnya gejalanya marah-marah ya kita ikut marah gitu. Nah, 15 menit ke depan kita akan membedah 3 langkah praktis, yaitu sadari, dekati, dan latih. Nah, untuk menjadikan kita semua sebagai seorang spiritual first aider, yaitu penolong pertama bagi rohani dan emosi anak-anak kita, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk pemulihan generasi ini. Nah,
Jadi nanti ada 3 langkah. Jadi setiap langkahnya itu kita punya 3 prinsip ya, yaitu konsep, pesan inti, dan poin praktis. Ini karena first aid, jadi dipersingkat ya Bapak Ibu, sehingga nanti kalau sesi panjangnya mungkin lain kali gitu ya. Jadi langkah pertama itu adalah sadari. Yang pertama, konsepnya kalau kita melihat perilaku buruk anak gitu ya, itu sama dengan energi dari luka batin yang terpendam. Sebenarnya seperti ini Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat gunung berapi ya, itu dia akan meluap ketika dia meletus, itu kita juga nggak bisa prediksi kapan gunung itu akan meletus. Nah, kalau anak-anak, ketika anak-anak itu sudah nggak tahan, dia akan meluapkan itu dengan apapun gitu ya, gejalanya dengan apapun, karena anak-anak ini mengunci trauma masa lalu dalam batin mereka. Nah, ini langkah pertama ini ada prinsipnya itu, kalau saya menggunakan tokoh psikologi yaitu Ronald Fairbairn. Dia adalah seorang ahli dalam objek relasi. Karena manusia itu setiap kita dilahirkan dengan eh, punya kualitas itu relasi. Karena eh, Allah menciptakan kita, marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar kita. Jadi kitanya itu adalah Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, itu akan relasi. Karena setiap anak itu nggak bisa, kayak saya pernah nonton di mana, Animal Planet ya. Kuda itu kalau misalnya seekor kuda kalau melahirkan tuh anaknya tuh langsung keluar, langsung apa, ari-arinya itu juga lepas, dia langsung bergerak, langsung lari gitu. Tapi kalau manusia kan nggak bisa. Jadi manusia itu selalu perlu relasi. Dia selalu perlu pengasuh, perlu ibunya. Nah, ini yang menyebabkan ketika anak itu, kalau misalnya gejalanya itu adalah ketika anak sering marah, atau yang kita sebut itu moody misalnya ya. Orang awam ngomongnya moody. Nah, itu ketika anak moody itu berarti kepribadiannya itu terpecah, split ya, terbelah. Ini disebabkan karena ketika anak itu lahir dan orang tuanya itu biasanya, eh, jadi gini Bapak Ibu, em, ketika orang tuanya itu tidak konsisten, maka anak akan mengikuti orang tua. Jadi ibaratnya anak itu seperti bunga matahari. Kalau bunga matahari ditanam di tempat yang kurang matahari, dia akan condong ke matahari itu. Apapun yang akan dia lakukan, dia mencari matahari itu. Nah, itu ibaratnya anak ketika dilahirkan, karena prinsipnya dia adalah relational being, akibatnya dia harus mencari ibunya itu. Jadi ketika ibunya, misalnya ibunya alkoholik, atau ibunya juga tukang marah-marah gitu ya, ataupun siapapun disebut ibu, ini bisa juga ketika anak dilahirkan, ibunya meninggal, bisa aja. Jadi yang disebut pengasuh ini adalah pengasuh yang signifikan. Siapapun significant caregiver itu, si anak akan follow significant caregiver itu. Sehingga kalau ibunya suka marah-marah, atau ibunya alkoholik, atau ibunya juga misalnya pecandu obat-obatan, itu bisa anak akan ikut aja gitu. Nah, itu akan memberikan trauma kepada anak. Nah, inilah yang menyebabkan anak biasanya. Jadi kalau di sekolah itu kan nggak mungkin semua anak seperti itu. Itu paling ada 1, 2, atau 3 yang seperti itu. Karena dulu juga saya konselor di sekolah itu. Jadi yang outstanding itu adalah anak-anak yang biasanya di dalam rumah tangganya pun, di dalam keluarganya pun bermasalah. Jadi anak mengunci trauma masa lalu dalam batinnya. Itulah yang menyebabkan kenapa anak itu tiba-tiba meledak.
Jadi mulai hari ini saat melihat murid itu bertingkah aneh, berhentilah menjadi polisi moral. Jadilah detektif emosi. Ya, detektif emosi itu yang kita melihat bahwa jangan fokus pada kenakalannya, tapi sadari dan cari tahu apa infeksi luka di dalam batin anak ini. Oke? Nah, pesan intinya jangan fokus pada kenakalannya, tapi tanyakan ada luka apa di balik sikapnya ini. Jadi anak yang merudung biasanya meniru pola kekerasan. Anak yang menarik diri karena ketakutan. Ataupun anak yang misalnya cepat panik, itu nggak jauh-jauh pengasuhnya atau significant caregivernya juga suka panik gitu ya. Jadi poin praktisnya di sini berhenti menghakimi tindakan luar. Jadi kita jangan terpancing, jangan ikut arus anak ini misalnya marah-marah, kita harus lebih marah. Biasanya ya Bapak Ibu, itu anak di rumah kalau misalnya dia marah-marah, pengasuhnya lebih marah lagi. Mungkin Bapak Ibu juga kalau sebagai maupun sebagai pendidik ataupun orang tua pasti mengalami ya. Jadi kalau kita menghadapi anak di rumah, karena saya juga punya anak 3, sekarang saya punya cucu 3, saya sangat mengalami bahwa kalau ngelihat anak orang mungkin kita lebih sabar, tapi kalau melihat anak sendiri, bayangkan selama 24/7 ya, 24/7 itu dalam seminggu kita ngadepin ya, kadang kita juga nggak tahan gitu ya. Nah, tapi poin praktisnya itu adalah ketika kita menghadapi kita sendiri harus menyadari bahwa pada dasarnya ini anak sebenarnya memerlukan relasi. Jadi pertanyaannya ubah pertanyaan kenapa, bukan kenapa kamu nakal, tetapi apa yang sedang membuat hatimu terasa sakit atau apa yang sedang kamu rasakan. Gitu. Itu yang langkah pertama. Langkah kedua, dekati. Jadi konsepnya itu sesuai dengan kita meniru Yesus di sini ya. Di saat pemulihan Petrus lewat api arang di dalam Yohanes 21. Nah, di sini Yesus menciptakan ruang aman untuk memicu memori lama. Bukan berarti kalau Petrus menyangkal Yesus itu terus sama Yesus diabaikan aja, enggak. Oke, kita kita harus firm, harus tegas, namun kita penuh kasih. Jadi api arang ini kalau dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya itu namanya antrakia, yaitu tentang pemulihan dan kasih karunia. Saudara, di dalam Alkitab, kata ini muncul hanya 2 kali, yaitu di dalam Yohanes 18 ayat 18, di rumah imam besar ketika Petrus menyangkal 3 kali, menyangkal Yesus 3 kali. Dan muncul kembali di Yohanes 21, ketika Yesus sengaja menciptakan suasana yang mirip dengan peristiwa Petrus menyangkal dirinya. Jadi pada saat itu ada api arang. Kalau api arang itu kan biasa udah nggak ada apinya tapi masih panas. Nah, ini yang Yesus menciptakan itu sehingga lalu menguras energi rasa bersalah Petrus tanpa menghakimi ya. Jadi di dekat api arang Yesus memberikan kesempatan pada Petrus untuk menyatakan kasihnya sebanyak 3 kali juga dengan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Luar biasa ya, Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia adalah sang konselor yang agung. Sehingga apa yang Yesus lakukan itu kita harus tiru. Jadi pesan intinya kita juga harus menjadi api arang, yaitu tempat yang aman bagi anak untuk menjadi rapuh dan jujur. Contohnya seperti ini misalnya. Kalau misalnya anak itu salah, dia bersalah, lalu kita marahin, apakah anak akan datang kembali ke orang tua atau ke guru?
Tentu enggak ya. Ataupun kalau dia datang dengan terpaksa dan dia akan bohong. Ketika kita menghakimi atau jadi polisi emosi, polisi moral, itu tidak akan menolong anak-anak kita. Itu saya yang eh, jadi setiap keluarga itu secara psikologis ada satu anak, biasanya ada satu anak yang mengalami karena setiap misalnya kita punya 3 anak kayak saya, emosi kita pada waktu melahirkan anak pertama, kedua, dan ketiga itu berbeda. Oleh karena itu ada orang yang mengatakan favoritism ya. Jadi eh, padahal kita merasa bahwa sama aja ke semua anak, tapi anak itu merasa. Jadi biasanya ketika kita tidak konsisten kepada anak, jadi kalau sayang, sayang kita lagi marah, kita marahnya sampai terlalu ekstrim gitu ya. Sehingga anak itu melihat ketidakkonsistenan kita. Jadi mereka rapuh, tidak bisa jujur. Demikian kalau misalnya eh, jadi poin praktisnya tadi pesan intinya bahwa orang tua menjadi api arang sehingga anak datang kepada kita itu kita menjadi tempat yang aman, safe place bagi anak. Nah, poin praktisnya di sini dilarang keras memotong pembicaraan atau memakai kalimat rohani palsu. Jadi saya pernah dengar ada keluarga yang mengatakan gini, kalau anaknya marah, nangis gitu ya misalnya, gitu aja nangis. Kurang doa kamu pastinya. Nah, gitu. Ini nyata Bapak Ibu ya. Salah satu klien saya juga begitu. Eh, Ketika marah dia dibully, justru dibully oleh keluarganya. Oh, kayak gitu aja nangis. Akhirnya dia masuk ke kamar. Sehingga emosinya dia itu sangat rapuh. Akibatnya dia seringkali moody gitu. Nah, ini yang mengakibatkan dia moody, masuk kamar, terus nanti kalau di sekolah dia nggak berani eh, ekspresif ya, nggak berani memberikan komentarnya atau nggak berani menyatakan pendapatnya, itu yang akan dialami. Apa yang harus dilakukan? Validasi emosi. Jadi misalnya anak datang kita panggil, anak datang, masalahnya misalnya dia berkelahi, lalu tahu kita harus mengatakan kita memvalidasi. Kalau kamu lagi marah itu oke, kamu marah, it's okay, nggak apa-apa. Nah, cuman sekarang kamu ceritakan apa yang terjadi. Nah, dia akan menceritakan ketika dia marah, oke, kamu marah, ibu mengerti, ibu paham, misalnya gitu. Lalu dengarkan tanpa menyela sampai mereka tenang. Nah, cuman untuk konsekuensinya dia harus harus terima karena memang harus ada konsekuensi. Bukan berarti kita terima dia kemarahan dia kita validasi tapi terus konsekuensinya kita lepaskan nggak bisa seperti itu juga. Oke, anak itu sangat em, sangat tahu siapa yang punya ketegasan, siapa yang tidak konsisten. Itu mereka sangat pandai. Oke, nah jadi langkah ketiga terdiri dari 3 juga konsep, pesan inti, dan poin praktis. Jadi, you are what you love. Jadi anak dibentuk oleh rutinitas harian atau ritual. Kita kan ada ritual setiap hari ya. Jadi jadi kalau misalnya kita bangun tidur, juga anak-anak bangun tidur, dia akan cepet ambil HP. Saya juga kalau bangun tidur ambil HP, ya. Tapi nggak keterusan terus kita langsung scrolling cari di Instagram atau segala macam enggak gitu ya. Jadi you are what you love. Jadi pemulihan batin itu terjadi lewat pembentukan baru yang penuh kasih. Oke, jadi eh, di sini konsepnya itu saya ambil dari James Smith, seorang filosofer dari buku yang berjudul You Are What You Love. Intinya anak-anak kita itu dibentuk oleh apa yang mereka lakukan berulang-ulang setiap hari. Jadi ia menyebut James Smith ini menyebutnya sebagai liturgi.
liturgi itu adalah ritual. Jadi kalau misalnya kita ke gereja ada liturgi, ya. Setelah eh, setelah luka anak keluar di langkah kedua tadi, batinnya kan kosong. Setelah dia mengeluarkan unek-uneknya, emosinya itu batinnya kosong. Sama seperti di Matius 12 ayat 43 sampai 45 dan di Lukas ayat 11 sampai ayat pasal 11 ayat 24 sampai 26. Jadi kalau Bapak Ibu ingat itu ceritanya perumpamaan yaitu roh jahat yang keluar dari seseorang lalu roh jahat itu mengembara. Saat kembali dan mendapati rumah atau jiwa manusia itu kosong, bersih dan rapih, roh itu membawa malah 7 roh lain yang lebih jahat. Nah, jadi jangan biarkan anak-anak kita ketika dia sudah meluapkan emosinya, terus jangan kita biarkan anak itu gitu. Karena ketika kosong jiwanya, maka iblis akan tambah lagi, jadi emosinya akan lebih marah lagi. Nah, jika kita memberi, jadi nasihatnya pesan inti itu adalah sekali saja tidak nasihat sekali saja tidak menyembuhkan luka ya. Jadi anak butuh rutinitas baru yang membuat mereka berharga. Seperti Yesus memberikan Petrus tugas baru, yaitu gembalakanlah dombaku. Yesus bertanya, apakah kamu mencintaiku? 3 kali engkau mengasihiku, lalu gembalakanlah dombaku. Jadi ketika sudah mengeluarkan emosinya, lalu masukkan, istilahnya latih sesuatu ritual yang baru. Dan poin praktisnya itu adalah untuk guru buat ritual, misalnya kontak. Ini cuma contoh ya, bapak ibu, saudara sebagai guru bisa punya kreativitas sendiri. Kalau saya beri contoh, misalnya kontak perasaan atau emoji dengan gambar aja gitu. Misalnya hatinya lagi marah ya dia gambar, terus dengan mulutnya ke bawah kalau gambar ya. Nah, setiap pagi di kelas sebelum mulai belajar untuk memetakan emosi murid. Jadi murid me, apa merasakan apa yang dia sedang rasakan. Biasanya kalau murid itu anak-anak marah itu biasanya dia cuma mengeluarkan aja kemarahannya dia. Dia tidak merasakan sebenarnya aku sedang apa sih? Sedang annoyed. Annoyed itu kan kayak lagi kesal, lagi marah, atau lagi kenapa tersinggung atau apapun. Itu yang sebenarnya kita harus pahami. Sehingga murid itu tahu, anak itu tahu dia sedang merasa apa. Oke. Untuk orang tua, buat ritual misalnya di meja makan tanpa gadget. Biasanya saya kalau makan di restoran itu satu keluarga ada 4 orang, mereka empat-empatnya pakai gadget gitu. Jadi nggak ada relasi sama sekali, nggak ada perkomunikasi sama sekali. Nah, jadi uh, di ritual di meja makan kita ngobrol gitu atau kalimat berkat sebelum tidur, yaitu kira-kira seperti itu. Jadi ada 3 langkah yaitu tadi yang pertama sadari, yang kedua dekati, dan yang ketiga latih. Oke, karena anak-anak ini kalau kita latih punya aktivitas, dia akan mencintai apa yang dia lakukan. Tapi seturut dengan kehendak Tuhan ya, jangan jangan memberikan misalnya game atau apa yang semua yang positif. Oke? Nah, kira-kira ada tanya jawab silahkan. Terima kasih. Wah, terima kasih Ibu Elizabeth untuk pemaparannya yang singkat padat jelas ya Saudara. Jadi memang ada pertolongan-pertolongan pertama yang dapat kita kerjakan ketika kita berhadapan dengan tadi ya luapan emosi anak, tingkah laku mereka yang mungkin sedang meledak gitu ya. Sadari, dekati, dan juga latih. Nah, Ibu Elizabeth ada beberapa pertanyaan Ibu berkaitan dengan pertolongan pertama. Kerap kali guru atau orang tua tuh berpikir spiritual first aid itu pasti ada hubungannya dengan firman Tuhan gitu ya. Dan kita tahu firman Tuhan itu kan firman yang hidup gitu ya. Namun dalam momen krisis anak-anak yang tadi Ibu bilang, waktu mereka lagi terluap semuanya, emosinya mereka, guru ataupun orang tua kerap kali bingung ayat mana nih yang mau dikasih. Bukan cuma bilang kamu kurang doa, tapi sudah mau dikasih ayat nih. Sebenarnya Bu, bagaimana sih pemberian ayat di dalam pembimbingan
atau menyampaikan firman kepada anak yang sedang gini ya, yang sedang terluka itu. Apakah kita langsung mengutipnya untuk menjadi penghiburan atau kita memang ada pendekatan yang lain? Apalagi ini sekolah-sekolah Kristen kan ya Bu ya, pasti langsung kepikirannya tuh firman Tuhan, ayat. Nah, bagaimana menurut Ibu Elizabeth? Ya, pertanyaan yang bagus, Bu Dian. Terima kasih. Em, ini memang, jadi saya kasih contoh ya. Mungkin contohnya yang lebih general, bukan kepada anak-anak, tapi ini bisa dipraktekkan juga kepada anak-anak. Jadi waktu suami saya meninggal lebih kurang 25 tahun yang lalu, eh, itu orang-orang yang melayat langsung Tuhan bekerja untuk Tuhan turut bekerja bagi orang yang mengasihinya untuk mendatangkan kebaikan. Tapi pada waktu saya sedang mengalami, saya nggak melihat ada kebaikan Tuhan. Dan ayat-ayat itu cuman nggak masuk ke telinga. Itu cuman mantul doang. Saya malah dalam hati saya itu ada satu kebencian, Tuhan kok benci saya? Sehingga saya juga benci sama Tuhan gitu. Pada saat Hmm. itu gitu loh. Jadi ayat-ayat firman itu satu sisi memang sangat baik, tapi di sisi lain ketika kita lagi emosi, kita diberi ayat firman Tuhan, kita kalau anak-anak dia langsung aja tunduk, langsung sepertinya taat, tapi sebenarnya nggak masuk. Jadi bukan saya, jadi jangan salah sangka bahwa saya anti firman Tuhan atau ayat-ayat Hmm. firman Tuhan, enggak ya. Jadi ketika kita marah, jangan satupun keluar firman Tuhan itu, karena itu seperti membuang mutiara ke mulut babi. Orang babi lagi ngamuk dikasih mutiara, hanya Hmm. dicabik-cabik nantinya. Nah, itu sebenarnya pendekatannya itu adalah jangan keluar firman Tuhan dulu. Yang pertama, kenapa? Karena situasi anak itu lagi dalam emosi. Yang ke, yang kedua, eh, ketika firman Tuhan itu, karena mereka kalau di sekolah Kristen mereka udah dengar sehari-hari, apalagi mungkin dari lahir itu. Terutama karena ketika mendengar firman Tuhan itu atau mendengar ayat itu, dia merasakan di dalam itu adalah otoritas yang harus dia ikuti aja udah. Oke, iya, kamu harus banyak berdoa, iya, tanpa emosi keluar. Jadi pada saat first aid ayat firman Tuhan jangan keluar Hmm. dulu. Jadi anak Hmm. harus merasakan dulu kita itu sebagai safe place. Oke. Sehingga ketika anak mau ngomong apa aja, kita nggak boleh kamu ngomong gitu. Masa anak Tuhan ngomong gitu? Nggak boleh. Jangan, jangan. Dia akan lari nanti. Kita akan kehilangan dia. Hmm. Oke? Berarti Apakah waktu first menjawab? aid ini, ya Bu, berarti waktu first aid ini firman Tuhan di-keep dulu ya. Mungkin waktu Dikit step dulu. ketiga ya, dilanjut waktu Ya, kita ada itu baru kita berikan gitu ya Bu ya, bukan waktu itu awal-awal kita yang. kita harus harus punya sensitivitas ya. Karena saya konselor, ketika orang datang itu saya nggak bisa langsung menghakimi dengan ayat-ayat firman Tuhan. Sama aja jadi kayak waduh ini saya datang ini salah nih saya datang ke sini Hmm. gitu. Jadi ada stepnya ya. Walaupun udah step ketiga kita belum belum yakin, aduh ini masuk nggak ya firman Tuhan ini? Kalau belum yakin jangan juga kita keluarkan, ya kan? Itu kan membangun rasa percaya anak-anak dulu. Bukan berarti kita mau manipulatif, enggak. Hmm. Ya bukan berarti juga firman Tuhan itu nggak penting ya Bapak Ibu. Maksudnya Ya, ada betul. waktu-waktunya akhirnya firman itu akan jadi benar-benar tadi pedang yang benar-benar masuk buat mereka menyembuhkan atau bahkan mencelikkan mereka gitu kan ya. Nah, firman Tuhan itu seperti apel di pinggan emas. Kepingan Jadi emas dia betul. akan it works when it is appropriate. Wah, terima kasih Bu. Nah, berbicara mengenai yang first spiritual first aid ini Bu, kan ini kan menjadi pertolongan pertama yang biasa sifatnya sama kayak tadi ya betadine sama Hansaplast brand gitu ya, menutup gitu kan, mengenali dulu. Tapi kan kadang kita butuh pengenalan yang lebih lanjut. Apakah tanda-tanda yang anak-anak ini sedang tunjukkan itu red flag?
perlu ditindaklanjutin lebih lagi, perlu dibawa intervensi yang lebih tinggi lagi, profesional, atau ada jembatan, bagaimana cara menjembatani anak ini untuk mau menerima bahwa mereka ini butuh. Dan bagaimana kita yang pertama kali menangani kasus-kasus di sekolahan, itu bisa mengenali bahwa ini tanda bahaya, bukan cuma sekedar moody, tapi sudah masuk ke gejala klinis gitu ya Bu ya. Nah, apa yang kita tuh perlu diperlengkapi Bu untuk bisa dari first aid ini kita tahu ada tindak lanjutnya gitu Bu. Ya, biasanya anak-anak itu kalau yang dia di rumahnya ya, ini kembali lagi ke support system dan family system. Karena kalau anak-anak cuman di sekolah aja, sebenarnya anak-anak kan lebih banyak di rumah daripada di sekolah, betul nggak? Kalau di rumah family systemnya nggak diperbaiki, anak-anak yang bermasalah di sekolah ini akan makin bermasalah. Oke, jadi kalau misalnya seperti itu, kita harus bukan hanya kita approach anaknya, tapi kita juga harus kontak keluarganya dan keluarganya yang siapapun yang bertanggung jawab terhadap anak ini, mereka yang harus dikonseling juga. Jadi kalau Hmm. saya dulu di sekolah, kalau anak-anak ini bermasalah dan bermasalah terus, biasanya saya akan panggil orang tua. Nah, jadi nggak bisa guru misalnya di guru menghadapi anak kan, di sekarang dia ketika dia observe di ini ternyata anak ini bermasalah, guru ini harus kontak kepada konselornya, ya kan di sekolah biasa ada konselor ya, konselor sekolah. Hmm. Nah dari Iya. konselor sekolah nanti konselor sekolah yang akan lapor kepada siapapun atasannya untuk memanggil orang tua gitu. Nah ini harus koordinasi Hmm. seperti itu. Menjawab nggak? Iya, berarti memang ini jadi bukan kerja satu orang atau bukan hanya kerja sekolah ya Bu ya, tapi kerja Ya. bersama-sama dari support system kehidupan anak itu ya, ada keluarga, ada walinya, ada orang, ada apa guru juga gitu ya, mungkin juga ada mentor kalau anak remaja, sehingga memang bekerja sama bersama-sama gitu ya Bu ya, untuk melihat bagaimana kondisi anak ini. Wah, Bu kerap kali ini Bu kalau di dalam penanganan itu kan tantangan terbesarnya bukan ke anak ya Bu ya, tapi pada diri sendiri, pada si pendidik ini gitu ya orang tua yang tadi Ibu katakan. Nah, ketika guru melihat murid atau orang tua melihat anak terluka, yang kerap kali panik itu orang tuanya atau gurunya atau merasa bersalah. Nah, orang tua nih yang sering kali merasa bersalah. Bagaimana cara orang tua atau guru bisa mengelola, Bu? Apakah spiritual first aid itu bisa langsung dipraktekkan ke diri sendiri untuk bisa mengelola kecemasan, emosi diri sendiri sebelum dia memberi pertolongan pertama kepada anak-anak gitu? Ya, pertanyaan yang bagus sekali, Bu Dian. Memang ada, eh, kalau nggak salah di Alkitab juga ya, bahwa, eh, atau saya nonton film ya. Jadi ada yang ya film, eksorsis yang bawa salib itu ya, bawa salib. Dia di rumah yang ada katanya ada setannya, ada demoniknya, dia pakai-pakai salib, terus si setannya malah bilang, lu ngapain bawa salib? Gue nggak takut sama salib. Jadi sebenarnya ya kita dulu ya. Hmm. Anak itu sangat pandai. Jadi kalau misalnya kita sebagai seorang ibu misalnya, saya karena saya ya walaupun udah tua ibu juga ya masih anak-anak, anak saya udah besar walaupun saya masih ibu. Tapi ketika kita ngomong ke anak, kamu jangan main game. Ketika kamu harus belajar, terus si ibunya malah nonton. Dia ngomong ke anaknya suruh belajar, ibunya nonton. Atau ke anaknya ngomong suruh baca Alkitab, dianya nonton. Nah, anak bisa ngomong dong. Jadi Hmm. kita dulu yang harus memberikan contoh. Ketika kita panikan, kita sendiri harus jadi sekarang konseling itu udah mulai masyarakat ya. Kalau dulu kan punya stigma yang buruk gitu ya. Jadi kalau ke konseling itu seolah-olah dianya orang gila gitu. Kita harus malu gitu ya. Tapi sekarang itu sebenarnya konseling berlaku untuk siapa saja. Jadi kitanya dulu diperlengkapi, baru kita dipercaya oleh anak untuk memperlengkapi dia. Kalau kitanya Hmm. nggak diperlengkapi dulu,
anak-anak sekarang pinter-pinter Bu Dian, jadi nggak Iya. bisa begitu. Kita harus konsisten. Kalau kita panikan, ya kita harus belajar eh, minta intervensi. Kenapa kita panikan? Dan itu pasti ada sebabnya. Dan itu pasti dari keluarga kita biasanya, gitu. Jadi ya Mm-mm. kita diperlengkapi dulu, baru kita memperlengkapi anak-anak. Berarti spiritual first aid ini bisa kita gunakan dulu untuk diri kita ya. Kita sadari Betul. dulu gitu ya. Kita kenali dulu apa sih emosinya yang tadi bilang. Baru kita juga melatih rutinitas-rutinitas baru buat diri kita sehingga kita makin mantap untuk memperlengkapi anak-anak atau mendampingi Ya. anak-anak dalam masa sulit mereka. Oke, ada tambahan juga. Kenapa kita harus melatih diri kita? Kita tahu bahwa iman kita percaya sama Yesus itu oleh karena iman, bukan Hmm. karena perbuatan baik kita. Oke, itu di Yakobus. Tapi setelah kita beriman, setelah kita menerima Yesus, jangan terus kita berkanjang dalam dosa. Oke, nah ketika kita jadi gini, jangan punya prinsip bahwa oh kita udah terima Yesus, tenang aja, kita berbuat dosa nanti diampuni lagi. Enggak bisa begitu. Kenapa? Karena otak kita itu, ketika kita punya satu kebiasaan, otak kita itu merekam dan kebiasaan itu akan kita lakukan terus. Oke? Tapi ketika kita tahu bahwa oh kita sudah beriman, Tuhan Yesus sudah mati disalibkan, mati dan bangkit bagi kita. Oke. Nah, kita harus berubah, kita harus bertransformasi. Sehingga apa yang kita lakukan yang dulunya kita biasa mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Nah, sekarang kita adalah adalah suatu ciptaan yang baru yang harus melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, apakah itu harus dilatih? Tentu, tentu. Sekarang kita biasa tanpa sadar kita bangun tidur langsung kita apa? Saya sih ambil handphone, saya lihat yang perlu, saya lihat langsung sikat gigi. Itu kan semua udah ada dalam rekaman, Rutin. Mm-mm. rutin. Nah, yang rutinnya apa sekarang? Kalau Pak Petrus sebelumnya menyangkal, sekarang yang rutinnya harus apa? Gembalakan dombaku. Jadi itu harus dilatih, gitu, Bu Dian. Mm-mm. Oke, iya. Wah, baik sekali. Jadi tema ini Bapak Ibu bukan hanya untuk kita sebagai pendampingan, tapi memang ini pertama-tama kitanya dulu tema ini spiritual first aid itu buat kita, masing-masing kita yang dipanggil Tuhan jadi pendidik, jadi orang tua. Terima kasih Bu Elizabeth. Bu, kalau ada closing statement atau ada satu dua kalimat yang Ibu mau sampaikan kepada orang tua dan pendidik Kristen, dipersilahkan Bu. Oke, terima kasih Bu Dian. Jadi Bapak, Ibu, orang tua maupun rekan-rekan guru sekalian, anak-anak kita itu butuh orang atau guru, tidak, maksud saya anak-anak kita tidak butuh orang tua atau guru yang sempurna. Oke, yang sempurna itu cuma Tuhan Yesus. Dan nanti kita Hmm. pada saat kita dipanggil Tuhan, kita disempurnakan. Nah, mereka butuh kehadiran yang aman. Oke, kitanya sendiri harus merasa aman. Jadi jangan panikan, jangan cepat marah. Kitanya sendiri harus merasa aman. Mulai hari ini, mari kita pulang. Maksudnya, mari kita akhiri. Bukan lagi sebagai polisi moral yang hobi menghukum, tetapi sebagai penenang rohani, spiritual first aider yang siap memulihkan luka batin mereka. Demikian. Wah, Terima kasih. terima kasih Bu Elizabeth. Boleh mohon Ibu Elizabeth untuk mendoakan kita semua gitu ya, agar kita makin diperlengkapi dipakai oleh Tuhan. Oke, baik, Bu Dian. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk sesi ini ya Tuhan. Kiranya apa yang uh, sudah dipaparkan dapat menjadi berkat, dapat memberikan pengetahuan baru dan pengalaman baru bagi kami yang mendengar. Kiranya kami yang mendengar Engkau izinkan untuk menjadi tanah yang subur, sehingga apa yang ditabur dapat tumbuh, berbuah, dan dapat menjadi berkat bagi kami sendiri masing-masing dan juga bagi anak-anak yang terluka batinnya. Terima kasih Tuhan, kami
serahkan doa kami ke dalam-Mu, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin, amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elizabeth untuk waktu pemaparannya, bahkan materinya yang sangat memperlengkapi kita semua pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk genap tim daripada pelayanan MPK yang boleh membantu penayangan pada live streaming kita pada hari ini. Saudara, kami undur diri, sampai ketemu lagi di dalam topik-topik berikutnya, masih bersama dengan Ibu Elizabeth di Jumat minggu ketiga, tentu saja dengan topik yang lebih seru lagi. Kita akan bertanya jawab, kita akan berdiskusi dengan Ibu Elizabeth, dan sampai ketemu di Jumat jam 7 malam WIB. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa Terima kasih. semuanya. Selamat malam. Pernahkah Anda bertanya, apa yang sebenarnya terjadi saat seorang anak berkata, "Aku baik-baik saja"? Di balik seragam yang rapi dan tawa di media sosial, ada luka yang tak bersuara. Luka yang tidak pernah dilihat oleh mata, namun nyata terasa di dalam jiwa. Depresi dan self-harm bukan sekedar tren remaja. Ini adalah teriakan minta tolong yang seringkali tertutup oleh rasa malu dan ketakutan akan penghakiman. Sebagai orang tua dan pendidik, apakah kita sudah benar-benar mendengar atau kita hanya sekedar melihat? Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Temukan cara menyentuh hati mereka dengan pendekatan yang tepat, pertolongan yang cepat, dan pendampingan yang penuh kasih karunia. Hadirilah webinar Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia dengan topik pendekatan, pertolongan, dan pendampingan depresi dan self-harm di kalangan anak dan remaja. Satu percakapan yang tepat bisa menyelamatkan satu masa depan. Daftar sekarang, mari menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk pemulihan mereka.